Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi 10 September 2020. Mari kita menyiapkan bahagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Maha besar Engkau Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau sungguh menyatakan kasih-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk berada di sekitar firman-Mu. Kami hendak membaca, mendengarkan, dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kuasai kami semua. Kami bersyukur di dalam kasih Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita dituntun tema saling mengasihi. Tontong si kamasean. Yesus mengasihi saya dan kamu. Aku dan kamu pun mengasihi Dia, dan kita pun saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dengan perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tapi mengasihi dalam kebenaran. Lirik lagu tadi merupakan salah satu lagu sekolah minggu gereja Toraja yang mengajarkan untuk saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Dan bagaimana caranya kita mengasihi orang lain?
Cukupkah dengan mengatakan, "Aku mengasihimu"? Tentu tidak. Mengasihi tidak bisa hanya lewat perkataan. Tetapi Yohanes dalam suratnya mengajak orang percaya untuk mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 18 dari pembacaan kita. Kita mengasihi sesama bukan untuk memperoleh kasih dari Tuhan, tetapi Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Respons kita atas karya penyelamatan yang telah dikerjakan di dalam diri Yesus Kristus, yakni dengan hidup saling mengasihi satu sama lain. Itulah tanda bahwa kita sudah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Perintah mengasihi tidak akan pernah berhenti untuk disampaikan. Karena kasih adalah ciri mutlak yang harus dimiliki dan melekat dalam diri pengikut Kristus. Sebagai orang-orang yang telah menikmati kasih Tuhan lewat pengorbanannya, marilah kita terus taat kepada perintahnya dengan saling mengasihi, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan tindakan dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan kami diperlengkapi oleh firman-Mu. Mari Bapa, mampukan kami untuk mewujudkan kasih yang Engkau telah nyatakan bagi kami. Engkau mengasihi kami begitu dalam. Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai wujud kasih kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya menapaki kehidupan ini, kami dapat mewujudkan kasih itu kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Kami dimampukan untuk mengasihi orang tua kami, mengasihi pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan semua orang yang hidup dengan kami. Biarlah kiranya lewat tindakan itu, orang lain pun dapat merasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, yang senantiasa menyatakan kasih yang sempurna bagi kami. Haleluya. Amin.